Setelah isu Cina dan PKI gagal, kini isi utang didaur ulang. Ia ditulis oleh Alifur Rahman. Bagi saya, Indonesia adalah negeri yang akan sulit berkembang jika presidennya tidak nekat dan sedikit tutup telinga dengan isu-isu oposisi. Tapi itu dulu, sekarang di era media sosial dan serba terbuka, isu-isu lebih mudah berkembang menjadi sebuah kebenaran yang dapat diyakini secara paripurna. Sehingga saya berpikir, untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju, tidak cukup presiden yang nekat dan tutup telinga dengan isu-isu oposisi, tetapi juga perlu kepedulian masyarakat dalam berpikir kritis serta melawan isu yang berkembang. Saya pikir tugas inilah yang diambil oleh saya dan 800-an penulis Siwet saat ini. Iya, sejak awal mengenal sosok Jokowi, saya sudah yakin dia adalah pribadi yang teguh dalam pendirian dan nekat. Kesimpulan itu saya dapat dari sepak terjangan di bidang bisnis dan karir politik sejak di Solo. Bisnisnya berjalan tanpa isu apapun ya. Karir politiknya pun mengungguli semua politisi senior, bahkan mampu mengalahkan orang yang sudah beberapa kali ikut meramaikan kontestasi Pilpres di Indonesia, Prabowo. Bagi warga Solo, catatan prestasi Jokowi atau warisan berupa bangunan serta sistem birokrasi pemerintahan yang sudah pasti dapat dirasakan oleh mayoritas orang. Terbukti Jokowi mampu menang 90% suara di pemilihan wali kota Solo. Bagi warga Jakarta, sosok Jokowi adalah sosok gubernur yang tenang, santun, dan mengedepankan musyawarah. Bahkan lawan-lawan politiknya pun mengakui hal ini, sehingga pembangunan dan penerapan sistem birokrasi yang manusiawi berjalan dengan baik nyaris tanpa perdebatan ataupun kontroversi. Bagi warga di luar Pulau Jawa, Jokowi adalah sosok presiden yang mau datang ke daerah mereka berkali-kali, membangun mega infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik. Jokowi adalah presiden yang sangat memperhatikan wilayah perbatasan, pos lintas batas negara di wilayah terluar Indonesia, semuanya dibangun dengan megahnya. Inovasi tol laut, kapal listrik, pembangkit listrik hingga tol yang membelah bukit dan gunung dibangun dengan serius. Membangun jalan tol menyambungkan Papua seperti mimpi yang kini jadi kenyataan. Penerapan BBM satu harga sampai mengalir listrik di daerah terpencil untuk pertama kalinya sepanjang sejarah adalah sebuah kenyataan yang harus diakui oleh semua orang, termasuk lawan-lawan politiknya. Akan tetapi sebaik-baiknya kinerja Jokowi, dia tetaplah seorang presiden Indonesia yang posisinya sangat diminati dan diincar oleh banyak orang. Sehingga bagi lawan-lawan politiknya, hasil kerja dan kinerja positif pemerintah adalah nomor sekian. Yang terpenting adalah bagaimana meruntuhkan citra presiden agar di 2019 nanti kans kemenangan pihak oposisi bisa terbuka lebar. Iya, mereka lebih peduli kepada nasib dan jabatan yang akan diraih dibanding memikirkan kemajuan dan perkembangan bangsa ini. Omong kosong soal mantra demi rakyat. Demi kekuasaan, sekelompok orang rela menghalalkan segala cara termasuk meski harus berbohong atau menfitnah seorang Jokowi. Anak cucu kita nanti mungkin akan tertawa terbahak kalau jika tahu bahwa seorang Jokowi yang hitam manis mirip kulit sawo dan logatnya mendok tingkat kelurahan itu pernah disebut adalah keturunan Cina. Tapi bagi kita yang menjadi saksi hidup saat fitnah-fitnah itu dihembuskan, itu bukan sesuatu hal yang layak untuk ditertawakan. Meski sekarang sebagian orang sudah tersadar bahwa selama ini mereka dibodohi dan dibohongi, namun tetap saja ada sebagian orang yang beranggapan bahwa Jokowi memang keturunan Cina, atau minimal ada yang berpikir bahwa Ibu Sujiatmi adalah bukan ibu kandung Jokowi. Setidaknya John Ruh pernah membahas soal ini dan Bang Ibunya percaya bahwa Ibu Sujiatmi adalah bukan ibu kandung Presiden Indonesia saat ini.
Sebagai pegiat sosial media dan pemilik Shewwood, saya sadar betul bahwa gelombang isu yang coba dimainkan oleh lawan-lawan politik Jokowi sebenarnya sudah sangat menjemukan maksudnya. Nyaris tidak ada varian atau terobosan baru. Cina, isu, PKI ya. Cina, PKI, utang, Cina lagi, PKI, dan utang lagi. Begitu terus. Cina dan PKI dan utang adalah 3 materi yang sulit untuk dibahas dan menjamin orang yang membaca atau mendengarnya akan meyakini dan menerimanya. Sesabar-sabarnya Ibu Sujiatmi menjelaskan silsilah keluarganya sebagai orang korban propaganda politik dan tetap berpikir bahwa itu hanyalah kebohongan belaka. Tidak masuk akal ya, apapun isu logo PKI yang sebenarnya logo BI dan sudah bertahun-tahun digunakan di uang kertas baru, tetap saja ada yang percaya kalau itu adalah logo PKI. Membahas dan menjelaskan 3 materi isu tersebut tidak seperti menjelaskan rumus matematika yang pada akhirnya pasti menghasilkan kesimpulan yang sama. Materi tentang Jokowi adalah keturunan Cina terlalu rumit ya untuk membuat kemudian diyakini oleh para pendukung Prabowo. Bahkan meskipun Jokowi mau tes DNA seperti propaganda mereka, menjelaskan bahwa Jokowi bukan keturunan PKI pun sangat rumit. Sebab harus kembali pada kenyataan berpuluh-puluh tahun yang silam pun ketika menjelaskan soal utang luar negeri yang sekarang sudah mencapai ribuan triliun. Sebijak apapun kita menjelaskan bahwa Jokowi hanya menerima warisan dan utang kita memang sudah lebih daripada 3.000 triliun, itu tak akan membuat orang puas yang terlanjur kecewa dan masih berhalusinasi saat ini presidennya adalah Prabowo. Tetapi jika diperhatikan, isu soal keturunan Cina perlahan sudah hilang tak berbekas. Ini karena beberapa waktu lalu mereka sedang menyerang Ahok. Setiap hari bicara Ahok sehingga secara tidak sadar sepertinya mereka mulai menyadari betapa berbedanya Jokowi dengan Ahok secara fisik dan penampilan. Mana ada Cina hitam dan deso. Sementara soal isu PKI yang sempat menjadi pembicaraan hangat di media sosial dan event-event offline dimanfaatkan oleh politisi-politisi yang berniat maju pada Pilpres 2019 pun nyaris tak terdengar lagi. Saya merasa ini karena Presiden dengan tegas mengatakan, saya mau bicara mengenai masalah yang berkaitan dengan PKI karena sekarang ini bahwa banyak isu PKI bangkit, komunis bangkit. Pertanyaannya di mana? Karena sudah jelas di konstitusi kita, jelas ada tabnya MPR bahwa komunisme dilarang di negara kita Indonesia. Jadi kalau bisa tunjukkan pada saya, akan saya gebuk detik itu juga. Demikian kata Pak Jokowi. Seingat saya ini disampaikan di Universitas Muhammadiyah Malang di hadapan TNI. Gongnya semakin sempurna karena Facebook Presiden yang merupakan sosial media paling aktif dibanding yang lainnya juga menayangkan kalimat serupa sehingga isu soal PKI kemudian meredup. Kemudian sekarang masih ada yang membahas PKI, coba perhatikan, pasti sangat kecil sekali lingkup pembicaraannya. Setelah isu jutaan pekerja Cina datang ke Indonesia meredup, isu Jokowi keturunan Cina tidak mempan, isu PKI dijawab dengan lantang oleh Presiden. Beberapa hari ini isu muncul adalah utang Indonesia gitu ya. Soal utang luar negeri sebenarnya sudah lama saya bahas dan sudah pernah saya tulis di Shewwood isu-isu utang Jokowi 2 kali lipat dari Soeharto dan sebagainya. Sebenarnya materi lama sekarang diulang lagi. Jika tidak percaya silahkan klik daripada Shewwood ini masalah ekonomi. Ya, saya tulis Desember 2015. Saya tidak tahu pasti kenapa ada sekelompok orang yang rajin sekali membuat isu, tapi kalau dalam penilaian pribadi saya, sepertinya mereka sedang berusaha mengganggu, menceritakan buruk pemerintahan Jokowi agar di 2019 nanti mereka bisa menang atau minimal tidak kalah telak. Begitulah kura-kura. Ya, demikian oleh Alif Rahman ya penulisnya ya. Demikian dan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila dalam membawakan acara ini kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.